Ulama sufi mengatakan nikah itu terdiri daripada 3 huruf, yaitu nun, kaf, ha. Nikah. Nikah itu artinya suatu jalinan ikatan antara dua insan yang berbeda kelamin, kemudian dengan izin syariat, sehingga mereka berdua dapat hidup dalam satu atap untuk menempuh kehidupan ini. Jadi nikah itu terdiri daripada 3 huruf, nun, kaf, ha. Nun artinya nikmat, kaf artinya karomah, kemuliaan, dan ha itu maksudnya hikayat, kita hidup. Nun artinya nikmat, perempuan mendapatkan nikmat, yaitu laki-laki yang dia tidak usahakan. Mungkin saja si laki-laki ini dia orang berharta, dia tidak usahakan harta dari suami itu jadi milik mereka berdua bersama-sama. Kesehatan dari suaminya kemudian bisa saja
supaya dia menjadi satu dengan zikrullah, dengan berzikir. Tetapi karena ini akad nikah, dia harus punya wali yang wali nikah. Begitu juga wali nikah zahir, begitu juga harus kita mencari mursyid yang melimpahkan akad nikah zikrullah itu, supaya zikir yang membawa dia menyatu kita, akal, akidah dan nafsu itu, dia kembali pada Allah, dia tumbuh menjadi cahaya di dalam batin. Itu kata kita harus mencari waliullah, bukan wali nikah saja. Jadi ini tolong kedua orang tua, tolong kedua mempelai dan orang semua ini, apakah kita sudah melakukan nikah batin atau belum? Jadi nikah batin itu perpaduan antara akal dan nafsu itu dipersatukan supaya satu, maksudnya panah, hancur di dalam Allah dengan banyak-banyak berzikir, supaya hikayat kehidupan yang kita tempuh ini, kita jalani kehidupan ini dengan cahaya Allah. Jadi kalau dikatakan zikir, berarti zikir itu bukan zikir lisan, tapi zikir yang dimaksud itu adalah cahaya Allah yang dapat memadamkan kemampuan akalnya, supaya dia tidak sombong dengan kepintarannya, dia tidak bangga dengan kehebatan pikirnya, dan dia tidak mengandalkan kekuatan dirinya di dalam menempuh kehidupan ini, tetapi dengan cahaya Allah. Dengan cahaya itulah sehingga dia menjalani kehidupan ini bukan dengan nafsunya, bukan dengan hawanya, tetapi dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu dia datang pada cara kita berpikir. Pertolongan Allah itu dia datang pada kekuatan nafsu kita di dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang diistilahkan dengan nur Allah. Dengan nur Allah lah inilah dia mendidik anaknya, istrinya, keluarganya, usahanya, dan bahkan bangsa dan negaranya. Tetapi untuk mendapatkan zikir yang membawa kita bersama Allah, artinya hakikat dan ma'rifat. Apa itu hakikat dan ma'rifat? Hakikat dan ma'rifat itu cahaya Allah. Cahaya Allah yang masuk di dalam batin seorang hamba, yang dengan nur Allah, cahaya Allah itu hilang kebesaran alam ini, hancur, tidak masuk di dalam ingatannya, sehingga kita tidak terhijab dengan alam. Cahaya Allah itulah yang masuk di dalam batin kita, sehingga kita tidak mencintai dunia ini. Oleh karena itu, di dalam berzikir, dalam ajaran tauhid tasawuf itu, zikir itu ada 4 martabat atau 4 tingkatan atau derajat. Maka zikir di dalam ratib ini adalah zikir derajat atau zikir taraki, supaya kita berjalan kembali kepada asal kejadian kita, yaitu hanya ada Allah. Pada saat itu alam semesta dan diri kita ini belum ada. Kemudian kita dilahirkan satu kali dari perut Asma, dan kedua kita dilahirkan dari perut Mama. Jadi mursyid itu untuk mengembalikan kita dari perut itu, supaya dengan berzikir
kita dapat menerbangkan pikiran dan kemauan kita. Dengan kendaraan zikrullah itu kita dapat kembali ingatan kita dan kemauan kita kepada asal. Namanya orang sekarang ini sudah bumis, rambu suhuti, dapat panggil tete, karena bukan ada anak cucu. Sebelum itu orang masih nyong-nyong. Sebelum nyong-nyong itu anak-anak. Sebelum anak-anak itu kita ada dalam rahim ibu. Pada saat kita di dalam rahim ibu itu kita makan dari mana? Tidak perlu berpikir, karena waktu kita kembali pada asal, maksudnya di dalam kandungan ibu, di saat itu kita tidak perlu berpikir makan dari mana, minum dari mana, kesehatan dari mana. Bahkan kita tidak tahu bagaimana orang di saat dalam perut ibu. Nah, semua kalau mau tidur, mama bawa ke orang. Kalau mau ke WC, mama bawa ke orang. Kalau orang ini diganggu masuk dingin, yang memelihara mama. Begitu sebetulnya kita berzikir sehingga tidak terlihat tubuh kita sekarang ini. Kita kembali ke dalam perut rahim ibu dan semua ibu yang tangguh. Kira-kira begitulah maksud cinta dan kasih sayang dari Abuya, dari Arif Billah. Pada saat kita kembali kepada asma di dalam maklum ilmu Allah, maka di saat itu kehidupan kita jalani ini tidak perlu banyak pikir-pikir. Kehidupan ini akan mudah. Untuk apa banyak gaji, ratib, zikir. Untuk apa berguru? Walaupun mengatakan ini Arif Billah, ini Abuya, tetapi kita tidak menjalani dengan sungguh, termasuk saya. Marilah kita bersungguh-sungguh untuk menjalani itu.